membaca satu pasal yang mempunyai kuasa yang begitu besar, yaitu kuasa kebangkitan. Satu pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya, karena sebagai yang sulung katanya, pasal 15 ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan itu yang dimulai dengan Kristus, kebangkitan yang dimulai dengan sulung Allah, yaitu Kristus, merupakan kebangkitan yang membuka sejarah baru bagi manusia. Sebab ayat 19 dari ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Semua yang terjadi setelah kebangkitan merupakan kemuliaan Allah yang dibuktikan dalam kehidupan daging manusia. Berita yang terjadi sebelum kebangkitan merupakan pengalaman-pengalaman yang semua orang bisa alami. Tetapi peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan merupakan pengalaman-pengalaman yang belum pernah terjadi dan menjadikan ibadah kita, kepercayaan kita menjadi berarti. Seperti Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka cuma sampai di situ. Ibadah kita sampai di situ, kepercayaan kita juga sampai di situ. Dan kita tidak mempunyai satu arti ibadah yang berbeda. Kita tidak mempunyai satu arti ibadah yang berbeda, sama. Karena tidak ada sesuatu yang melebihi ibadah-ibadah lain. Karena tidak ada sesuatu yang berarti. Kita tidak dapat bayangkan kalau tidak ada peristiwa kebangkitan. Berhenti sampai dalam ibadah kita, sudah sampai di situ, selesai. Sama dengan iman-iman dari agama yang lain, berhenti sampai di ibadah. Dan mereka tidak mempunyai perjanjian-perjanjian setelah ibadah. Sangat disayangkan. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kalau tanpa kebangkitan, setelah kita datang, kita belajar tentang teori ibadah kita, tatanan ibadah kita, bagaimana adat istiadat orang beribadah, sampai di situ. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang tanya
tanyakan kepada orang-orang Muslim. Setelah mereka beribadah, lalu apa yang akan mereka terima setelah ibadah? Kalau kita tanyakan kepada mereka, menurut kalian, setelah kalian beribadah, apa yang diterima dari ibadah? Kita nggak tahu. Menurut mereka apa sih yang mereka terima setelah ibadah? Hanya sampai berhenti sampai ibadahnya. Ada di antara kita yang berasal dari seberang dulunya. Bisa memberikan perbandingan pagi ini. Kira-kira menurut saudara, apa yang diterima setelah ibadah? Begitu sampai di ibadah selesai, lalu apa yang diterima? Ibu Nini dulu dari pantai seberang. Kira-kira menurut Ibu Nini apa yang diterima setelah ibadah? Menurut pantai seberang. Repot kalau lupa. Mungkin Pak Arjen dulu dari Islam. Semuanya tidak ada yang kita dapatkan dari situ, karena di situ itu semuanya menurut kepercayaan harus menghadap ke kiblat. Jadi semua bahasa dia tidak pakai, jadi bahasa satu. Jadi dia menjadi satu di situ. Jadi tidak ada apa-apa setelah ibadah, udah. Enggak. Ada lagi di sini dulu yang dari pantai seberang. Pak Sur dulu lahir Kristen. Kalau Ibu Sur juga lahir Kristen, Muslim. Kencengan dikit dong. Menurut pantai seberang bagaimana ibadah itu? Bukunya nggak dibawa, saya nggak tahu. Ya, siapa lagi yang dari pantai seberang? Yang dari Buddha. Ya, menurut orang Buddha kira-kira gimana? Habis ibadah, ada nggak artinya ibadah itu? Apa? Kita berdoa kalau orang yang Buddha apa artian Iya. ke Tuhan juga. Doa sama Tuhan yang minta selamatan. Dan kita minta sejahtera, damai sejahtera semua didoain. Ya. Tetapi setelah ibadah, ada nggak satu janji nanti setelah ibadah kamu dapat ini selain keselamatan, kesehatan, rezeki itu, apalagi yang didapat? Sama aja kalau saya sih apa senang dan tenang. Maksudnya setelah katakanlah setelah kematian, ya, orang yang
percaya kepada Buddha setelah kematian dapat apa gitu. Setelah berakhir, setelah hidup ini berakhir, menurut Buddha kita dapat apa? Dapat kehidupan di surga. Panjang. Ya, kehidupan dia di dunia itu baik atau gimana? Kalau kehidupan di dunia baik, masuk surga. Tapi kalau yang Kalau setelah kehidupan bisa masuk surga, itu hanya karena perbuatan baik. Kalau nggak baik orangnya nggak masuk. Jadi masuk surga karena perbuatan baiknya. Itu sebabnya disebut dengan dharma. Ya, ada dharma. Perjanjiannya selama kehidupan baik, maka orang masuk surga. Tapi dapatkah seorang menjaga setiap hari perbuatannya baik? Apakah manusia dapatkah setiap hari dia menjaga hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Lalu bagaimana dengan manusia yang jahat? Ada jalan keluarnya nggak? Ada. Ya. Tidak ada yang menjanjikan dengan pasti. Tidak ada yang menjanjikan. Hanya tadi di dalam Islam kita tidak mendengar ada sebuah perjanjian bahwa seorang yang telah mati, ibadahnya itu mempunyai arti dalam kehidupan setelah kematian. Buddha berkata, kalau seorang baik, maka dia masuk surga. Kalau seorang baik. Kalau seorang jahat, masuk neraka. Mereka percaya ada surga, ada neraka. Tapi jalan untuk masuk surga nggak ada yang nuntut. Saya boleh kasih masukan lagi? Ya, Kawan saya seorang dokter haji, dosen PTIQ, perguruan tinggi ilmu Quran, Dr. Haji Kamrun Hasan. Dia sering sharing sama saya. Dia tidak fanatik dengan agama Kristen. Dia bilang kita berbuat baik, kita bertobat seperti yang Anda bilang, tapi kita harus menjalankan sholat. Dia bilang. Dalam sholat itu kita mendoakan Muhammad, karena Muhammadlah yang diturunkan, dititiskan Quran. Jadi kita harus berdasarkan Quran. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti kalau mati itu ditentukan oleh Isa alaihi wasallam, Nabi Isa anak Maryam. Situ nanti ditentukan kita baik atau jahat. Kalau nanti kita baik, masih diuji melewati rambut dibelah 7, namanya apa itu? Saya lupa itu. Ya, harus melalui jalan itu dulu. Nanti kalau kita baik, kita akan bisa lancar lewat dan kita akan masuk surga. Kalau enggak, masuk ke api neraka. Itu yang saya dengar dari seorang dokter. iya. Jadi
cara untuk bisa masuk ke surga itu lewat Yesus Kristus. rambut dibelah 7. Suratullah mustaqim. Tapi itu ditentukan dulu oleh Isa Asari Wasallam. Kalau itu belum datang, mereka belum bisa menentukan saya ini benar apa salah. Jadi itu yang sedang ditunggu-tunggu Isa Asari Wasallam. Padahal sebetulnya Isa sudah datang. Ya. Ya. Sama dengan Yahudi rupanya. Ya. Yahudi masih menantikan Mesias, Ya. Isa atau Isa Asari Wasallam. ya, Mesaya. Kalau mereka katakan Mesias atau Mesaya, mereka di Islam berkata kalau menurut Nabi Isa kamu baik, boleh lewat rambut yang dibelah 7. Kalau Nabi Isa berkata kamu tak baik, berhenti sampai di situ. Padahal siapakah manusia yang baik? Mana ada manusia yang dikatakan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sekalipun belum tentu baik. Kalau Alkitab lebih tegas lagi berkata, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Bahkan di ayat lain berkata, manusia itu bobrok. Bukan baik lagi, bobrok. Mazmur berkata begitu. Pasal 14, kebebalan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tapi siapa yang lewat rambut tadi? Sebab ayat ini berkata, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Tidak ada. Dengan jelas firman Allah, Alkitab yang kita percayai adalah hukum atau firman Allah, kitab Allah, menyatakan 2 kali kita baca dalam pasal ini, tidak ada yang berbuat baik. Bahkan ayat yang ketiga berkata, seorang pun tidak. Lalu apakah ada yang sampai ke surga? Dengan kalimat-kalimat ini, kalau seorang pun tidak ada, kan tadi dikatakan Nabi Isa itu akan menentukan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Nabi Isa akan menentukan dia yang baik baru boleh lewat itu jalan. Ayat ini berkata, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Berarti tidak ada seorang yang masuk surga. Buddha
juga tadi berkata, apa yang menjadi perbuatannya menentukan dia masuk surga. Nggak jauh beda dengan Islam tadi. Perbedaannya, Islam mengakui ada Nabi Isa yang akan menentukan orang ini baik atau tidak baik. Kalau Buddha tidak ada Nabi Isa itu. Mereka berkata asal dharmanya baik masuk surga. Tetapi kita bersyukur sebab Alkitab kita berkata ada yang menjadikan solusi ini, ada yang memecahkan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ada jalannya. Yang membedakan kita adalah Kristus, kata firman Allah, yang dibangkitkan lebih dulu menjadi sulung Allah. Dan kata di dalam 1 Korintus 15 tadi berkata, kalau di dalam persekutuan dengan Adam, manusia menjadi satu di dalam dosanya. Dan setiap orang yang lahir dari manusia, dari seorang wanita, menjadi manusia yang bersekutu dengan dosa asal, tidak pernah akan mendapat keselamatan. Karena persekutuan dengan Adam, tadi dikatakan ayat yang ke-20, ayat yang ke-22 tadi, Ibu Yana bisa baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak ada yang nama Nabi seperti nama Kristus yang kita miliki. Nabi Isa akan menentukan seorang ini baik atau tidak baik. Nabi Isa yang menentukan. Tapi kita bukan ditentukan oleh Nabi Isa. Kita diselamatkan oleh Nabi Isa. Yang membedakan. Kalau persekutuan dengan Adam membawa kepada kematian, tetapi orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bukan ditentukan. Nabi Isa bukan menentukan kita baik atau tidak baik. Tetapi Nabi Isa yang menyelamatkan kita untuk jadi baik. Satu perbedaan yang kita miliki. Iman Kristiani kita membawa kepada sebuah kenyataan betapa bersyukurnya kita. Tidak perlu ditentukan, tidak perlu kita dilihat. Ada berarti dalam Islam berkata bahwa ada satu daftar kehidupan, autobiografi kehidupan manusia yang dilihat, lalu dilihat untuk ditentukan ini orang baik atau tidak baik. Ayat yang kita baca tadi, tidak ada seorang yang
berbuat baik. Seorang pun tidak ada. Karena manusia lahir dari tanah yang tidak mampu untuk hidup baik. Karena karakter daripada tanah, karakter dari debu, karena karakter daripada tubuh manusia yang adalah lemah, tidak mampu menolak kejahatan, tidak akan sanggup untuk hidup baik, nggak sanggup. Paulus berkata, mau hidup baik itu ada, kehendak hati untuk baik itu ada, tetapi melakukan yang baik nggak sanggup. Roma 7 berkata, ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat justru yang aku lakukan. Menunjukkan kelemahan karakter daging kita, karakter manusia. Tahu yang baik, tahu yang benar, tahu yang baik, tetapi untuk melakukan nggak bisa, tidak mampu. Lalu kalau tidak dapat melakukan yang baik, keputusan pengadilan berkata nggak masuk surga. Dan Allah tidak pernah menciptakan surga atau neraka tanpa penghuni. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Kalau dia ciptakan surga, kalau dia ciptakan neraka, tidak mungkin tanpa penghuni. Dan kalau manusia tidak mampu berbuat baik, berarti kita penghuni neraka semua. Dan siapakah penghuni surga? Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Yesus. Dan apakah Allah ciptakan surga hanya untuk dirinya? Kelebihan Kristiani kita, kelebihan iman Kristen kita, Yesus berdiri di muka pintu surga dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa melalui Yesus, dia akan sampai kepada Bapa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mengalihkan imannya sekarang bukan kepada perbuatannya, sebab perbuatan baik kita nggak ada. Sebaik-baik manusia, tidak ada seorang pun, itu benar, satu kebenaran, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang. Karena memang daging kita ini berkarakter tidak baik. Daging kita inilah yang sudah ditawan oleh kuasa dosa. Niat hati manusia, kata pengkhotbah pasal 9, niat hati manusia cenderung untuk melakukan dosa. Karena memang karakternya ini daging kita sudah terbelenggu, sudah terbuang di dalam hukum dosa, sudah terjual ke dalam hukum dosa. Jadi kalau mau lihat mana manusia yang baik, gak ada. Dan kalau tidak ada dinyatakan tidak ada manusia yang baik, Muhammad pun membutuhkan doa umatnya untuk dia bisa masuk surga. Jadi dia kumpulkan begitu banyak penganutnya untuk mendoakan supaya doa dari penganutnya akan membawa dia masuk surga.
Lalu bagaimana dengan penganutnya? Kalau semua kita penganutnya untuk mendoakan Muhammad, lalu pertanyaannya, bagaimana penganutnya? Siapa yang doakan? Nggak ada. Bersyukur kita nggak punya iman seperti ini. Amin. Sangat bersyukur karena kita berkata bahwa ada yang mendoakan kita. Kita punya Yesus yang berkata melalui kamu sampai kepada surga. Iman kita berkata semua dosa, pelanggaran, kejahatan, perbuatan buruk, perbuatan jelek kita itu diampuni oleh darah Yesus dan melalui Yesus. Jadi mau lewat jalan lain nggak ada alternatif. Karena itu Kristiani yang sebenarnya tidak pakai jalan alternatif, mengharamkan jalan alternatif apapun itu. Cuma satu-satunya jalan, melalui Yesus. Melalui Dia kita sampai kepada Bapa. Melalui Dia hidup kita yang terjual dari hukum dosa ditebus, kata Yesus, oleh darah Yesus. Dan oleh darah Yesus kita masuk ke dalam kerajaan surga. Gak ada yang baik, saudara, gak ada. Dari pagi kita melek sampai nanti malam kita mau tidur, gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Tapi hanya satu yang dapat menyelamatkan kita, kalau kita datang kepada Yesus. Amin. Kebangkitan merupakan bukti benar bahwa kita yang tidak mungkin hidup, tidak mungkin baik, tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin, semua kata tidak mungkin. Melalui kebangkitan semua berubah. Itulah sebabnya dikatakan kebangkitan Kristus merupakan sejarah baru dari manusia yang terjual dalam hukum dosa menjadi manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Kiranya iman kita dikatakan pagi ini. Mari kita